Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Supply BTC hampir habis. Halving Bitcoin diperkirakan kurang lebih 5 bulan lagi, kalau nggak salah 165 harian. Dan persetujuan ETF spot di Amerika Serikat tampaknya jadi banyak berita yang semakin diomongin karena kemungkinannya untuk disetujui itu semakin besar. Sentimen investor Bitcoin secara umum jadi meningkat, dan pertanyaannya sekarang yang akan kita jawab adalah, emang berapa banyak sih sisa supply Bitcoin yang tersisa untuk bisa dibeli investor baru? Nah, mari kita explore distribusi supply Bitcoin lewat analisis on-chain. Oke, let's go! Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Semoga kalian sudah baca disclaimer yang tadi. Terus kalau misalkan sudah paham, kita akan lanjut dengan materi analisis on-chain yang sudah semakin sering ya kita bahas di YouTube RR. Kalau misalkan ada yang butuh latar belakang atau background sedikit tentang on-chain itu apa, mungkin bisa nonton video-video kami yang sebelumnya, karena hari ini kita bakal langsung masuk ke chart dan metrik yang menarik untuk lihat tentang supply BTC yang gimana sih Min, katanya di judul sama thumbnail hampir habis. Dan dengan narasi halving sama ETF spot yang akan disetujui, kira-kira berapa banyak sisanya yang akan bisa dibeli orang baru. Nah, kita bakal ngeliat nih supply Bitcoin saat ini kira-kira lagi banyak di perdagangan orang-orang, kayak di tradingin, atau lebih banyak disimpan, atau gimana sih perilaku investor BTC. Yang pertama kita bakal ngeliat contoh dari dashboard Glassnode. Kalau ada yang punya akun bisa langsung login, kalau misalkan enggak pun bisa cek link di deskripsi di bawah, karena ada beberapa dari chart ini yang mungkin berbayar. Kayak ada beberapa tingkat lebih tinggi yang kayak enterprise juga saya nggak punya, jadi nggak unlock. Tapi nggak apa-apa, yang kita bakal bahas itu unlock untuk yang advance level subscription. Nah, di sini adalah minggu ke-45 dari laporan Glassnode tentang supply. Nah, yang menarik adalah di metrik pertama kita ngelihat supply Bitcoin yang paling aktif sejak usianya dihitung berdasarkan kelompok masing-masing. Kalau misalkan kalian lihat dari garis yang paling atas itu supply BTC yang aktif sejak 1 tahun terakhir, 1 tahun yang lalu itu pertama terakhir kali aktif, maksud saya, atau yang 2 tahun lalu itu terakhir kali aktif, atau yang 3 tahun lalu, atau yang 5 tahun lalu terakhir kali aktif. Kalau misalkan kita ngelihat, ini ada perbedaannya ya. Kalau supply itu bener-bener masih baru, masih muda, dia relatif pergerakannya itu mengikuti siklus pasar gitu kan. Kalau kalian lihat di belakang itu kan yang garis warna hitam adalah harga Bitcoin. Itu pas bull market, bear market, bull market, bear market tuh kayak mengikuti siklus nih. Karena dia masih supply yang relatif bisa dibilang baru, cuma 1 tahunan doang dia pernah beli Bitcoin, terus terakhir kali transaksi ya 1 tahun lalu. Kalau semakin kita ngeliat ke bawah, garisnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kalian melihat polanya nggak? Kalau gerakannya tuh semakin berkurang dari mengikuti siklus. Yang tadinya bener-bener sensitif banget ngikutin siklus nih ya, luar biasa naik turun gonjang-ganjing kayak roller coaster, itu semakin berkurang di 2 tahun. Kemudian kita ngelihat di 3 tahun juga semakin berkurang. Kalau 3 tahun jadi kesannya kayak dia sudah melalui siklus sebelumnya dan siklus setelahnya. Karena yang kita percayai sejauh ini, gerakan harga Bitcoin itu mengikuti siklus bull dan bear untuk setiap 4 tahun. Yang mana narasi halving. Tapi kalau misalkan kita lihat nanti akan terjadi lagi, polanya ya kemungkinan akan bermain dengan sama. Karena kalau kita lihat yang 3 tahun, berarti kan dia kesannya kayak dari antara siklus 4 halving, mayoritasnya dia sudah pernah merasakan. Kalau udah 5 tahun ke atas, itu bener-bener sama sekali nggak ada siklusnya, bener-bener diem aja gitu kan, nggak naik turun kayak roller coaster. Jadi kalau kita lihat semua metrik ini sedang melonjak naik, sedang naik ke titik baru yang tinggi, yaitu all time high dalam bahasa Inggrisnya. Jadi semua orang tampak tidak tertarik untuk menjual koin BTC mereka. Itu pesan dari metrik yang pertama ya. Karena dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun mereka terakhir kali transaksi, dan ini semakin naik ke all time high, semakin banyak orang tidak tertarik jual koin BTC saat ini. Metrik yang berikutnya adalah hodler net position change. Kalau yang ini menunjukkan koin yang paling berat, paling padat, yang intinya mereka tuh akumulasi banyak banget coin time.
Dalam artian, dari sisi jumlah koin yang mereka beli itu banyak yang mereka akumulasikan. Terus dari sisi periode waktu mereka investasi itu juga lama. Dan gabungan dari jumlah sama waktu itu yang disebut coin time. Nah ini makanya yang paling padat, paling berat, bener-bener mereka selain beli banyak juga nahan investasinya itu jangka waktu lama. Nah kalau misalkan kita ngeliat metrik ini sebenarnya mulai meningkat ya sejak Juni 2022. Jadi kalau misalkan kita ngelihat itu kan ketika Luna dan Three Arrows Capital tuh kolaps. Kalau misalkan kalian ngelihat chartnya juga sejak dia mengalami all time high di 2021, terus kemudian dia mulai masuk ke dalam momentum bearish. Ini kan pas Terra Luna, Three Arrows Capital kolaps, terus sampai akhirnya diakhiri dengan FTX kolaps. Nah ini merupakan awal dari periode Bitcoin itu membentuk formasi bottom pasar atau titik bawahnya siklus, dan itu memang ditambah panik sih waktu FTX kolaps. Makanya kalian melihat dari yang tadinya hijau sudah mulai melonjak naik sampai akhirnya dikagetkan dengan FTX kolaps. Cuman secara makro kita lihat berbulan-bulan ini ya hijau itu berbulan-bulan momentumnya bagus dan kuat. Dan arus saat ini kalau misalkan kita ngelihat dari orang-orang yang pada beli Bitcoin terus memutuskan untuk dipegang, ya tadi saya bilang di awal, belinya banyak, megangnya untuk jangka waktu lama. Itu arusnya saat ini sebanyak lebih dari 26.700 BTC per bulan yang memutuskan untuk serap banyak, saya hold. Jadi ini makanya disebut metric holder. Nah indikator ini juga menunjukkan kalau supply koin memang benar-benar lagi dormant. Orang-orang lagi beli, di hold, beli, di hold, buy, di hold. Orang bukan kayak beli untuk di tradingin. Supply-nya itu semakin menunjukkan tingkat yang kuat banget. Mereka pada pengen ya udahlah tidur, entah mungkin mereka nunggu ATH baru, entah mungkin mereka menunggu ada momentum bull market dari halving, ETF spot dan lain-lain, atau alasan-alasan lainnya. Tapi intinya gitu, dari sisi coin time mereka benar-benar padat, berat di sini, pengen beli banyak, pengen di hold untuk jangka waktu lama. Nah kalau misalkan kita ngeliat dari yang tahun 2019, memang mirip dari sisi kekuatannya, terus tiba-tiba ada koreksi gitu kan. Dan ini kayak yang begini bener-bener luar biasa mengerikan gitu kan, penurunan harganya, koreksinya. Memang bisa dibilang mirip 2023 saat ini dengan 2019. Dan kalau ada penurunan itu sebenarnya jangan takut, nggak apa-apa. Karena koreksi harga yang nanti akan terjadi itu memang natural, apapun yang naik pasti ada waktunya untuk turun juga. Dan ini yang perlu kita perhatikan tingkah laku secara makronya aja. Investor secara umum gimana respons pasarnya? Ternyata tetap kuat, tetap akumulasi banyak untuk jangka waktu lama. Akibatnya kita melihat momentum bullish yang terjadi selama periode 2021 kemarin. Jadi itu yang akan kita alami juga nantinya. Selama investor-investor tuh yakin koreksi apapun yang terjadi, kebanyakan dari mereka akan memutuskan untuk ya udah, saya bakal tetap hold, saya bakal tetap tunggu nanti kalau udah di puncak, udah di atas baru saya jual, bukan pas ada koreksi yang tiba-tiba bikin kaget dan menakutkan malah saya jual di bawah. Oke, kita langsung berlanjut ke metrik berikutnya. Yang ini simpel, yang ini benar-benar cuma menunjukkan supply coin yang dipegang sama investor jangka panjang sama investor jangka pendek. Kalau yang merahnya itu jangka pendek, kalau yang birunya itu jangka panjang. Nah, kalian bisa lihat long term holder yang biru ini sedang ada di titik all time high. Artinya ada sekitar, kita bisa lihat di sini 15 jutaan ya, 14,9 juta Bitcoin itu sedang dipegang sama investor jangka panjang. Dan karena dia semakin menaik, yang investor jangka pendek tentu itu turun. Karena ya antara kamu jangka panjang atau jangka pendek, kalau lebih banyak Bitcoin yang jangka panjang, jangka pendek jadi berkurang supply-nya kan yang dipegang sama mereka. Dan kalau kalian ngelihat di sini dari sisi performa harga ada zona warna biru, zona warna merah. Ini tandanya semua koin yang dipegang investor BTC jangka pendek saat ini, short term holder, itu berasal dari bulan Juni sampai bulan setelahnya. Sedangkan sebelum bulan Juni itu isinya investor jangka panjang semua. Yang beli Bitcoin ya udah untuk dipegang dan ditahan. Jadi itu yang lebih simpel sih metriknya, cuman gitu aja, to the point. Sejak ATH kemarin Juni 2021 yang saya percaya itu sebenarnya ATH paling bener dari siklus Bitcoin, bukan yang 69.000. Itu kelihatan banget. Investor jangka pendeknya langsung tuh pada nyangkut, terus pada ngejualin, jadi pada nyerah. Sedangkan yang investor jangka panjang udah mulai langsung beli, nyerok, karena dia sudah melihat momentum yang sudah mulai masuk ke wilayah bear market. Oke,
Kalau kita masuk ke yang berikutnya, ini lebih menarik karena dia sebenarnya menunjukkan chart yang kayak ngasih tanda siklus dan memberikan kita kayak analogi antara tahun yang ini dengan tahun yang sebelumnya kita sudah lalui di siklus-siklus bull dan bear Bitcoin. Kalau kita ngeliat sekarang, ini sedang ada breakout yang melonjak luar biasa tinggi. Dan ini breakout di bulan April ke titik all time high baru. Ya, kalau misalkan kalian lihat di tahun 2023 ini kan FTX collapse, ini awal tahun, dan ini ya sekitaran April lah, yang dia benar-benar melonjak tinggi. Siklus short term holder itu kita bisa ngelihat ya. Kalau misalkan ini gerakan harganya, ini merupakan rasio antara supply yang dipegang sama long term dan short term yang ada di sini tadi. Cuma kita ngelihat berdasarkan naik turunnya dia menurut siklus short term holder. Ya kalau misalkan pas lagi bull market itu pasti dia yang megang koin paling banyak nih. Karena dia biasanya yang investor-investor baru memang masuknya itu di pucuk yang akhirnya bikin mereka nyangkut. Karena mereka ya dengar dari media pas bull market pasti. Dan di sini saatnya investor jangka panjang atau long term holder itu keluar dari pasar. Kenapa? Karena dia udah beli di bear market ya dia keluarnya pas bull. Dia ambil profit, dia TP, dia cuannya di sana, di pucuk. Akhirnya yang investor baru nyangkut, yang investor udah lama keluar dari pasar. Bear market terjadi. Begitupun sama, setiap kali siklus itu terjadi. Nah, selama pasar memulih, selama dari bear market pasar memulih gitu ya, bear market pasar memulih, itu biasanya ada periode yang datar atau sideways. 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 Nah, itu bener-bener pas pucuk, bear market, datar. Pucuk, bear market, datar, pucuk, bear market, datar. Nah, apa arti dari periode mendatar dan sideways ini? Itu biasanya diikuti oleh percepatan supply yang berubah dari yang tadinya short term jadi long term, atau yang dari tadinya long term jadi short term. Kayak contohnya di sini langsung melonjak. Kayak contohnya di sini langsung turun, langsung melonjak. Contohnya di sini turun, melonjak. Contohnya di sini melonjak. Sekarang kita lagi breakout. Nah, itu apa artinya? Kita bakal teliti lebih lanjut nih di chart yang berikutnya. Oke, yang chart berikutnya ini merupakan fitur dari akun enterprise yang mana lebih mahal banget, jadi saya nggak bisa akses, cuman Glassnode kasih gambarnya di newsletter mereka di website Glassnode Insights. Tapi kalau di Twitter juga ngelihat gambarnya pun ada kalau yang cuma pengen follow mereka di Twitter. Nah, ini menunjukkan rasio yang menarik ya. Dari sisi tekanan jual short term holder, waktu koin itu dijual dalam profit atau loss, harganya itu kan pasti beda dari pas pertama mereka entry, dari modal pertama masuk. Artinya semakin besar selisihnya, entah itu profit, entah itu selisih loss gitu ya. Kalau misalkan beli di 30.000 terus sekarang harga 35.000, udah ada selisih $5.000. Kalau misalkan belinya di 30.000 terus sekarang Bitcoin turun ke 20.000, ada selisih $10.000. Semakin besar selisihnya itu bisa dibandingin sama realized cap. Untuk yang nggak tahu, realized cap itu intinya market cap-nya analisis on-chain. Nah, itu kita bandingkan, makanya jadi metrik seperti ini. Yang kita lihat itu apa? Berapa sih kekayaan yang dipegang dibandingkan sama jumlah uang yang diinvestasikan. Intinya pertama kali saya beli Bitcoin itu gimana perubahan kekayaan saya sebagai investor. Nah, kalau kalian melihat nilainya rendah ya, yang oranye yang kita lihat ya. Kalau kalian melihat nilainya rendah ada di bawah, itu artinya volatilitas akan datang. Kenapa? Karena semua yang mau jual koin itu udah beres, udah jual koin mereka semua, dan perlu ada gerakan harga yang mengejutkan biar mereka punya motivasi untuk trading lagi, untuk aktivitas jual yang berikutnya. Nah, metrik ini itu sempat nyentuh all time low tepat sebelum BTC itu rally ke $35.000 kemarin. Ya, ini bener-bener all time low sebelum Bitcoin menyentuh ke $35.000 dan ke atasnya. Dan kita sekarang itu lagi breakout, lagi ada perubahan tuh karakter investor. Jadi bener-bener nih kalau kalian lihat ya, titik rendah volatility harga, titik rendah volatility harga, titik rendah itu yang kita alami sebelum kemarin Bitcoin ke $35.000 dan lagi mau breakout ini. Perubahan karakter investor dari yang tadinya mereka kalau misalkan ini kan ngitung semua profit loss, dari yang tadinya benar-benar sesuai sama modal, tiba-tiba dia loss banyak, pasti kan ada
insentif untuk ngejual Bitcoin atau panik atau gimana. Atau yang dari tadinya sesuai sama modal tiba-tiba kaya, tiba-tiba punya profit, ada insentif juga untuk ngejual, pengen dah TP biar cuan. Jadi itu yang sedang kita lihat saat ini. Dan yang saya pengen tunjukin, ini yang tadi ya, sudah saya tunjukin nih, periode mendatar sebelum volatility, pendatar sebelum volatility, itu dari chart sebelumnya. Nah ini lagi yang enterprise yang saya tidak punya aksesnya, tapi dikasih gambarnya di Glassnode. Nah ini yang menarik juga karena menunjukkan modal atau titik entry setiap supply BTC yang belum dijual. Saat ini orang-orang yang pada megang Bitcoin, pada megang BTC, itu pada modalnya di mana sih? Titik entry mereka tuh di level harga berapa sih? Nah itu yang dilihat oleh Entity Adjusted URPD. Makanya kalian lihat nih, semua kelompok harga Bitcoin dari yang paling murah sampai yang paling mahal pucuk deket sama ATH kemarin. Ada kelompok yang sangat besar di antara $26.000 dan $31.000. Jadi itu level kelompok orang-orang pada beli BTC sekarang. Modalnya mereka titik entry-nya kemarin pas beli ya di kisaran itu 26.000 sama 31.000. Ini merupakan kisaran trading sebelumnya. Jadi kita bisa bilang $30.000 itu jadi kayak titik support. Karena itu puncak ketika banyak dari permintaan atau demand itu masuk ke dalam pasar BTC. Nah, yang menarik adalah kalian lihat ada ruang yang kosong. Ada ruang yang kosong antara koin yang transaksinya di titik $31.000 sama $33.000. Artinya apa Min, ada ruangan kosong yang kayak begitu, nggak padat. Dari sudut pandang volume, artinya nggak banyak support kalau level $33.000 itu jebol. Karena nggak banyak volume di sana supportnya. Dan sekarang kita lagi bentuk kelompok baru nih, karena Bitcoin sudah mulai naik ke atas $35.000, bahkan pas kami record video ini $36.000. Jadi artinya kita lagi bikin zona baru, kelompok baru nih, investor Bitcoin yang beli di titik sekarang. Dan kalau makin banyak orang modal entry-nya itu di sini, artinya pertama, tandanya demand itu besar. Permintaan untuk beli Bitcoin itu besar, dan itu bagus. Cuman kita harus lihat sisi lainnya, artinya mereka juga makin sensitif dengan harga. Kalau misalkan harga turun dari level di atas kita ini, orang-orang pada beli di 35.000, modal mereka $35.000, titik entry-nya di $35 dan ke atasnya. Kalau tiba-tiba level itu lepas, jebol gitu istilahnya ya, investor baru ini tiba-tiba loss. Dan kalau mereka dalam kerugian, bisa menimbulkan efek reversal atau berubah momentum dari yang tadinya bullish jadi mungkin orang secara short term jangka pendeknya jadi tiba-tiba bearish. Jadi rangkumannya apa sih guys, summary-nya? Terakhir aja metrik ini kita ngelihat akumulasi. Kalau misalkan selama ini sejak tahun 2023 kita performa harganya bullish dan naik-naik terus meskipun ada koreksi, itu orang-orang cenderung ngejual kalau pas ada gerakan harga naik. Mereka cenderung menjual pas harganya naik, cenderung menjual pas harganya naik. Itu kita bisa ngeliat di warna yang hangat. Kalau warnanya dingin itu akumulasi, dan sekarang gerakan Bitcoin lagi naik dan itu warnanya dingin, artinya makin naik orang malah makin tertarik untuk beli daripada mereka ngejual dan takut dengan koreksi harga yang akan datang. Rekap kesimpulan untuk video hari ini, supply Bitcoin sangat erat dipegang sama investor. Makanya kami bilang di judul dan thumbnail, supply BTC hampir habis. Karena banyak metrik on-chain menunjukkan tidak aktif orang-orang itu, nggak trading secara on-chain. Dan selama bertahun-tahun, kita mulai naik ke all-time high untuk investor jangka panjang. Luar biasa, mengingat performa harga sejak awal tahun 2023 itu harusnya kan bikin mereka, wah cuan nih bisa di TP, tapi enggak. Nyatanya mereka lebih milih untuk holding, tahan, karena ada narasi yang akan datang berikutnya. Narasi halving ya, sekitar 5 bulan lagi, 165 hari lagi, terus ditambah momentum positif seputar ETF spot yang katanya semakin dekat persetujuannya dan semakin meningkat persetujuannya di Amerika Serikat. Jadi beberapa bulan ke depan nih bakal sangat menarik untuk para investor Bitcoin. Gimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Semoga videonya bermanfaat guys. Jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe biar ketinggalan video baru dari Replik Rupiah. Terima kasih dan sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!